Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Halo teman-teman Permata Sakti dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyanyikan materi mengenai kinerja berbasis perilaku. Adapun anggota dari kelompok 9, nama saya Salina, NPM 215318064, asal Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Marisa Rebecca Gabriela Purba, NPM 215318123 dari Universitas Jambi. dan saya sendiri, Niputu Mirnasari dari Universitas Udayana. Pada hari ini, kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada feedback sebagai dasar perbaikan kinerja. Yang kedua ada perubahan perilaku. Dilanjutkan dengan teknik feedback. Kemudian ada faktor-faktor penentuan feedback yang efektif. Dilanjutkan dengan reward sebagai dasar perbaikan kinerja. Dan yang dilanjutkan dengan memodifikasi perilaku. Dan yang terakhir adalah penyebab terjadinya perilaku disfungsional. Pembahasan akan kita mulai dari feedback sebagai dasar perbaikan kinerja. Namun ada baiknya kita mengetahui apa itu feedback dan apa itu kinerja. Feedback atau umpan balik merupakan penyediaan informasi tentang bagaimana kinerja mereka dalam hal hasil, kejadian, insiden krisis, dan perilaku signifikan. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, yang dicapai oleh seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat eksekutif hingga pada pegawai operasional. Sumber daya manusia merupakan aset vital pada hampir semua organisasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kinerja organisasi tidak mungkin dapat berhasil jika perilaku para pegawai tidak diarahkan dengan baik. Informasi hasil pengumpulan kinerja dapat dijadikan sebagai feedback atau umpan balik untuk mengarahkan perilaku pegawai ini menuju perbaikan kinerja selanjutnya. Feedback ini akan memuat informasi objektif mengenai kinerja individual maupun kinerja secara kolektif. Feedback merupakan langkah dasar dalam upaya perbaikan kinerja. Terdapat dua fungsi utama dari feedback, yaitu yang pertama, instruksional. Feedback berfungsi sebagai dasar dalam pemberian instruksi atau pengarahan ketika kita mengklarifikasikan peranan atau mengajarkan perilaku yang baru untuk mendukung perbaikan kinerja. Yang kedua, feedback berfungsi sebagai motivasional. Nah, di sini feedback berperan sebagai alat pemotivasi para pegawai karena informasi kinerja yang disampaikan dapat dijadikan acuan dalam pemberian reward ataupun punishment. Jika seseorang memperoleh dan menerima feedback atas pekerjaannya, hal ini merupakan bentuk dan upaya introspeksi melihat kelemahan dan kemampuan yang dimiliki. Semakin banyak anggota organisasi yang mendapatkan feedback, maka akan lebih baik. Kenapa? Hal ini dikarenakan feedback mempunyai pengaruh positif atas kinerja dari suatu organisasi. Sumber feedback itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada teman atau rekan kerja dalam satu tim, baik itu atasan, bawahan, maupun pihak luar. Kemudian yang kedua, tugas dan kewajiban yang dibebankan atau tasks. Dan yang ketiga ada diri sendiri atau self. Ada 3 aspek menerima yang membutuhkan perhatian, yaitu yang pertama, karakteristik penerima atau karakteristik dari personalitas. Ada seseorang yang aktif mencari informasi ataupun feedback, namun ada juga seseorang yang tidak aktif, bahkan menghalangi perolehan feedback. Individu yang punya karakteristik personalitas self-esteem atau self-efficiency yang rendah biasanya tidak aktif dalam mencari informasi dan juga feedback. Dan yang kedua, persepsi dari penerima feedback. Nah, pada umumnya orang cenderung lebih mudah untuk menerima feedback yang positif dibandingkan dengan feedback yang negatif. Dan yang ketiga, ada evaluasi kognitif dari penerima feedback. Nah, orang yang menerima feedback akan mengevaluasi keakuratan dan juga kredibilitas sumber feedback. Baik, kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu perubahan perilaku.
Setelah pihak penerima mendapatkan feedback, ada beberapa kemungkinan perubahan perilaku yang terjadi. Perubahan perilaku ini tidak semuanya dapat mendukung perbaikan kinerja. Beberapa perubahan perilaku yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama, pegawai mempunyai keinginan untuk memperbaiki kinerja, tetapi tidak memahami apa yang harus dilakukan. Ini biasanya mereka memiliki niatan, memiliki keinginan untuk membawa organisasinya ke arah yang lebih baik, tapi mereka tidak mempunyai pengetahuan ataupun informasi tentang bagaimana metode, cara, ataupun strategi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, pegawai sangat bersemangat di awal periode, tetapi selanjutnya kembali pada perilaku yang sebenarnya. Ini biasanya mereka cenderung aktif di awal-awal saja, tapi ketika akhir, ketika kegiatan berikutnya, semangat mereka kian berkurang. Yang ketiga, pegawai termotivasi untuk mampu lebih baik daripada kinerja sebelumnya dengan upaya yang dilakukan secara tekun dan terus-menerus. Nah, tipe seperti ini mereka melakukan perbaikan kinerja setelah mendapatkan feedback dan dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Dan yang terakhir, pegawai melakukan perlawanan atau resisten dan tidak merasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kinerja berikutnya. Ini biasanya terjadi pada mereka-mereka yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap perbaikan kinerja dari organisasinya. Materi dilanjutkan tentang teknik feedback. Feedback ini melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak sumber dan pihak penerima feedback. Pada dasarnya, feedback ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang umum dilakukan dalam teknik feedback antara lain, yang pertama, atasan mengevaluasi bawahan. Artinya, atasan sebagai sumber feedback untuk disampaikan kepada bawahan tentang prestasi atau kinerja dari bawahan tersebut. Cara ini merupakan cara yang umum dilakukan dan ditemui di organisasi. Yang kedua, bawahan mengevaluasi atasan. Artinya, bawahan sebagai sumber feedback untuk disampaikan kepada atasan tentang prestasi ataupun kinerja dari atasannya tersebut. Pada umumnya, atasan sering menolak cara ini. Kenapa? Karena mereka percaya hal ini dapat mengurangi kekuasaannya. Yang ketiga, setiap individu menilai kinerja mereka. Setiap individu atau pegawai membandingkan kinerjanya dengan informasi kinerja dari atasan, bawahan maupun teman kerja dan tidak menutup kemungkinan juga pihak luar. Ini mereka lakukan secara mandiri dan atas keinginannya mereka. Faktor-faktor utama yang perlu diperhitungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan feedback dengan tingkat kinerja yang diharapkan harus jelas. Yang kedua, memberikan feedback khusus yang berhubungan dengan pengamatan terhadap perilaku dan ukuran hasil. Yang ketiga, hubungan antara saluran feedback terhadap area kunci keberhasilan. Yang keempat, memberikan feedback sesegera mungkin. Yang kelima, memberikan feedback positif untuk memperbaiki, tidak hanya untuk hasil akhir. Dan yang terakhir, fokus feedback terhadap kinerja, bukan perorangan. Reward sebagai dasar perbaikan kinerja. Reward merupakan sebuah hasil dari pencapaian prestasi kerja berupa ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan dan diakui dengan yang lain. Indikator reward yaitu adanya rasa keadilan yang dapat membuat karyawan merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Sebaliknya, pihak perusahaan juga berharap bahwa kepuasan yang dirasakan oleh karyawan tersebut akan mampu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Jenis reward terdiri dari dua. Yang pertama, penghargaan ekstrinsik, terdiri dari penghargaan finansial dan non-finansial. Yang kedua, ada penghargaan intrinsik, terdiri dari penyelesaian, pencapaian, dan otonomi keinginan. Fungsi reward terdiri dari tiga, yaitu memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi, memberikan tanda seseorang yang memiliki kemampuan lebih, dan bersifat universal. Baiklah, saya akan menyampaikan materi memodifikasi perilaku. Pengarahan perilaku dapat dilakukan dengan 4 cara, antara lain, yang pertama ialah positive reinforcement, yang kedua negative reinforcement, yang ketiga punishment, dan yang terakhir adalah extension.
Lalu 5 petunjuk untuk menyusun konsekuen secara sukses. Yang pertama, tingkatkan perbaikan bukan hanya sekedar hasil akhir. Yang kedua, tekankan pada penghargaan yang lazim atau natural daripada penghargaan buatan. Yang ketiga, sediakan feedback objektif sebisa mungkin kepada individu. Yang keempat, utamakan penguatan positif, kurangi hukuman. Yang terakhir, atur penguatan secara tepat. Perilaku yang tidak matang memerlukan penguatan yang terus-menerus. Kemudian, pengukuran kinerja. Pada situasi di mana pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward atau punishment karena perilaku tidak mudah untuk diamati dan diukur, maka hal ini dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja perusahaan. Akibatnya, pengukuran kinerja dijadikan cara untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment, dan semua orang akan berusaha untuk mencapai kinerja yang bagus. Perilaku disfungsional atau dysfunctional behavior. Tindakan-tindakan individu atau tim dalam menyikapi penerapan sistem pengukuran kinerja yang mengejar pencapaian tujuan individu atau tujuan tim jangka pendek tetapi mengorbankan tujuan pencapaian instansi jangka panjang. Yang terakhir, penyebab perilaku disfungsional. Yang pertama, adanya pemberian reward dan punishment yang dikaitkan dengan kinerja secara berlebihan. Yang kedua, ketakutan karyawan untuk mendapatkan punishment jika pengukuran kinerja diterapkan. Yang ketiga, adanya kesulitan untuk mengukur sesuatu yang penting untuk diukur. Yang terakhir, adanya keinginan karyawan agar kinerjanya tampak bagus, meskipun sebenarnya tidak bagus. Baiklah, itulah materi dari kelompok 9. Sekian dari kami, terima kasih.